Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Kemas, saya sendiri Cinta, Tania, Alvina, Rafael, dan Rizky Eka. Kami akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Keunggulan dan keterbatasan antar uang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. 1. Keunggulan dan keterbatasan antar uang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Kalian tentu memahami bahwa kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan selalu bertambah baik jumlah maupun kualitasnya. Masyarakat kota memiliki perilaku konsumsi yang berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat desa pegunungan ataupun masyarakat pesisir pantai. Dilihat dari fungsinya, sebagian konsumen masyarakat kota lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang pendapatan yang tinggi dan munculnya pasar-pasar modern seperti supermarket dan hypermarket. Barang dan jasa dibutuhkan manusia, sebagian besar dihasilkan oleh manusia dan hanya sebagian kecil disediakan oleh alam. Sebagai negara tropis yang memiliki ribuan pulau dan lautan yang luas, Indonesia mempunyai kekayaan alam yang cukup banyak. Di daratan, suhu dan curah hujan yang tinggi, kemungkinan penduduknya menanam berbagai macam barang pertanian dan perkebunan. 2. Pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Keempat pelaku tersebut berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan peran masing-masing kelompok. Kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi terhadap barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup diri sendiri ataupun keluarga dinamakan rumah tangga konsumen atau RTK. Pihak yang melakukan kegiatan produksi yaitu kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kepentingan orang lain dinamakan rumah tangga produsen atau RTP. Arus barang dan jasa yang masuk dari luar negeri ke dalam negeri disebut impor. Orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekspor dan impor disebut rumah tangga luar negeri. Terima kasih. 3. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen atau RTK. Rumah tangga keluarga atau sering disebut sebagai rumah tangga konsumen merupakan pelaku ekonomi yang menjalankan peran sangat penting di dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumen barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan. Pendapatan rumah tangga keluarga diperoleh dari penggunaan faktor produksi yang dimilikinya. Pendapatan rumah tangga keluarga terdiri atas 1. Sewa, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. 2. Upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. 3. Bunga, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memanjatkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. 4. Laba atau keuntungan, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga yang pikirannya dalam mengolah perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Pendapatan yang diterima rumah tangga keluarga berupa sewa, upah, gaji, bunga, dan keuntungan tersebut akan dibelanjakan kepada perusahaan melalui pembelian barang dan jasa yang mereka butuhkan. Peran rumah tangga konsumen adalah sebagai rumah tangga konsumen adalah A. Pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. B. Pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses
Rumah tangga, keluarga, atau konsumen menjalankan peran yang pertama yaitu sebagai konsumen dengan cara mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tetangga produsen. Peran yang kedua dari rumah tangga konsumen adalah sebagai penyedia faktor produksi bagi rumah tangga produsen. Penawaran faktor produksi terjadi di pasar input atau pasar faktor produksi. Salah satu contoh pasar input adalah pasar tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap perusahaan. Untuk menciptakan barang dan jasa dibutuhkan berbagai macam faktor produksi. Secara umum, faktor produksi dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu lahan, modal, tenaga kerja, serta kewirausahaan. Faktor produksi alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam untuk digunakan sebagai faktor pendukung produksi barang dan jasa. Faktor produksi yang kedua adalah modal. Faktor produksi modal tidak selalu berwujud uang. Faktor produksi modal terdiri atas barang, modal, dan uang faktor. Produksi yang ketiga adalah faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi yang berupa tenaga kerja manusia. Rumah tenaga konsumen yang memiliki faktor produksi tenaga kerja akan memperoleh batas jasa berupa upah atau gaji. Faktor produksi yang keempat adalah keahlian atau kewirausahaan. Kewirausahaan merupakan suatu kemampuan mengatur, mengorganisasikan, serta mengambil risiko dalam menjalankan suatu usaha. Perkenalkan, nama saya Kemas Ahmad dari kelompok 1. Peran rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Rumah tangga perusahaan atau biasa disebut sebagai produsen merupakan pelaku ekonomi yang berperan sebagai penyedia barang dan jasa bagi konsumen rumah tangga produsen di Indonesia. Dikelompokkan menjadi badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik swasta atau BUMS, dan koperasi. Dalam perekonomian, rumah tangga perusahaan berperan sebagai produsen sekaligus pengguna faktor produksi. Peran pertama dari rumah tangga perusahaan adalah memproduksi barang atau jasa. Barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan kemudian ditawarkan kepada konsumen atau pembeli. Peran rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah merupakan salah satu pelaku ekonomi. Pemerintah memiliki 3 peran penting, yaitu sebagai regulator, konsumen, dan produsen. 1. Pengatur atau regulator dalam perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat menyejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar. Dengan adanya aturan tentang pajak progresif, orang yang kaya dipungut pajak yang tinggi, orang yang miskin dipungut pajak yang rendah. Bahkan orang yang sangat miskin tidak dipungut pajak tetapi malah disubsidi. 2. Konsumen. Rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen dan fungsinya sebagai pengatur. Pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga, perusahaan, atau produsen. Contohnya, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitas sehari-hari membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu, pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen. 3. Produsen. Pemerintah juga berperan sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa. D. Peran rumah tangga luar negeri. Peran masyarakat luar negeri dalam perekonomian terlihat nyata dalam perdagangan internasional. Contoh perdagangan internasional, Indonesia mengekspor produk tekstil ke Jepang dan Jepang mengekspor kendaraan bermotor ke Indonesia. Dengan transaksi tersebut, terbentuklah kerjasama antara Indonesia dan masyarakat Jepang atau masyarakat luar negeri. Dan dari kelompok kami, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.